Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nabi Gadget. Ya, ini dia review bagian kedua dari Infinix Zero 8 yang udah saya pakai sekitar sebulanan. Di awal launching HP ini cukup nge-hype karena nggak biasanya Infinix ngeluarin smartphone dengan spek yang di atas rata-rata HP Infinix lainnya. Ada banyak yang saya suka dari HP ini, tapi juga nggak sedikit beberapa kekurangan yang bikin saya mikir lagi untuk jadiin HP ini sebagai daily driver. Poin pertama adalah dari sisi display. Layarnya ini menawarkan refresh rate 90Hz yang udah tentu akan terlihat lebih smooth dibanding layar standar yang masih pakai 60Hz. Refresh rate ini sebenarnya nggak sia-sia karena disupport SoC MediaTek G90T plus user interface-nya yang ringan. So, hampir jarang terjadi yang namanya stuttering di animasi atau efek transisi UI-nya. Masalahnya adalah refresh rate tinggi udah tentu akan mengorbankan daya tahan baterai, lebih boros pastinya. Jadi sehari-hari saya lebih memilih untuk switch ke refresh rate standar 60Hz. Tapi alasannya bukan sekedar baterai, selain nggak banyak game populer yang ngedukung, sewaktu main game COD mobile dengan refresh rate 90Hz, entah kenapa frame rate di game ini malah jadi kerasa turun. Sistemnya yang belum optimal atau processingnya terlalu berat. Dengan settingan begini, main CODM selama hampir 1 jam, baterai bisa turun sebanyak 20%. Boros kah? Iya, no problem sih, karena ngecasnya juga kenceng. Yang jelas, refresh rate tinggi buat saya pribadi nggak kepake. Apalagi buat diajak main game Genshin Impact, boro-boro bisa nyampe 60 fps. Ya, meskipun masih cukup playable, pastinya nggak akan mampu ngimbangin refresh rate 90Hz-nya. Tapi tenang aja, klaim toast sampling 180Hz-nya benar-benar ngebantu responsivitas layarnya. Nggak ada toast delay ataupun problem-problem toast screen lainnya yang saya temui selama ngegaming pakai HP ini. Dari segi software, fitur yang selalu menarik perhatian saya adalah Social Turbo. Ya, sebagai pemakai aktif WhatsApp, saya kebantu sekali dengan fitur voice recorder-nya yang bisa ngerekam semua percakapan via panggilan suara. Video beauty mode-nya juga bisa ngebantu meningkatkan level kegantengan sampai dengan 80% sewaktu sedang video call, termasuk ngaktifin LED flash kamera depannya. Untuk kamera, Infinix Zero 8 punya fitur Eye Autofocus yang bisa diaktifkan dan akan sangat membantu hasil foto menjadi lebih fokus. Kameranya juga otomatis beralih ke lensa ultrawide kalau diputar ke posisi horizontal, yang mana hasilnya nggak bisa diharapkan di kondisi low light. So, fitur auto wide angle ini sebaiknya dimatiin aja. Nah, kamera selfie 48 megapikselnya ini sebenarnya bagus, tapi kurang begitu konsisten dan sedikit tricky untuk mendapatkan hasil yang oke. Foto di luaran kalau ngebelakangi cahaya kelihatan overexposure. Kalau di dalam ruangan dengan mode default AI kelihatan kurang detail. Namun ini bisa diakali dengan masuk ke mode super night. Sedangkan kamera utamanya 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686. Yang mana sensor ini banyak dipakai smartphone yang kelasnya ada di atas HP ini. Masih belum juga tergali potensialnya, terutama mode HDR-nya yang nggak sedramatis brand lain, namun tetap bisa menghasilkan foto yang bagus, asal jangan ngelawan backlight. Jadi 4 kamera yang di belakang hanya ada 2 yang bisa dipakai motret. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah perlu nambahin 1 kamera night sensor untuk bisa foto di kondisi low light? Atau ini sekedar gimmick, sedangkan HP lain nggak perlu pakai sensor ginian udah bisa foto low light dengan hasil yang lebih baik loh. Untuk beberapa kekurangan lain yang bisa ditambahkan via update software, meskipun saya nggak yakin akan diupdate, yaitu pengaturan temperatur warna yang saya nggak temuin di HP ini. Kalibrasi warna displaynya sebenarnya udah oke, hanya kalau pengen sedikit lebih warm yang nggak bisa di custom. Di aplikasi galeri foto, saya juga berharap semoga Infinix ngasih fitur Recycle Bin. Fitur ini udah biasa ditemukan di UI lain, jadi kalau nggak sengaja kepencet delete dan ngapus foto, masih bisa direcovery dengan mudah. Terus buat yang suka streamingan film pakai Netflix, ini bukan perangkat yang tepat. Layarnya sih memang udah super lega dengan resolusi Full HD+, tapi absennya sertifikasi Widevine L1 udah tentu akan bikin kemampuan streaming Netflix di HP ini terbatas di kualitas standar. Belum bisa SD, apalagi yang di atasnya. Sedangkan untuk konektivitas wireless, yaitu Wi-Fi, meskipun secara spek HP ini udah dukung Wi-Fi AC, tapi entah kenapa masih belum bisa mendeteksi Wi-Fi 5 GHz yang tersedia di rumah. Saya nggak tahu apakah frekuensi 5 GHz-nya ini mesti pakai channel yang berbeda dengan standar yang di sini. Yang jelas perangkat lain seperti laptop dan smartphone yang saya punya semua bisa connect kecuali HP ini. Yang sangat disayangkan buat saya dukungan Wi-Fi 5 GHz dan sertifikasi Widevine L1 adalah fitur yang sangat esensial dan harus terpenuhi untuk smartphone yang udah masuk harga 3 jutaan.
Sebagai perbandingan, Redmi 9 yang harganya mulai dari 1,7 juta aja, justru malah udah memiliki kedua fitur tersebut. Dan terakhir, iklan yang built-in di dalam sistem. Prakteknya nggak jauh berbeda dengan brand lain, hanya di sini levelnya udah tergolong mengganggu. Sering muncul notif pop-up dan kadang maksain untuk milih salah satu action yang saya nggak mau pilih. Obatnya ya mendisable satu persatu aplikasi bawaan yang sering munculin iklan, tapi lagi-lagi ini butuh usaha yang nggak semua orang bisa paham. So, kesimpulannya secara performance, HP ini sebenarnya bagus. Pemakaian harian RAM 8GB-nya sangat ngebantu multitasking untuk menjaga aplikasi di background bertahan lebih lama. SoC-nya masih tergolong kencang buat gaming, tapi nggak akan bikin boros baterai untuk pemakaian non-gaming. Kameranya ya so-so banget lah, cukup bagus, tapi butuh effort lebih untuk mendapatkan hasil foto terbaik. Infinix Zero 8 kayaknya agak lebih cocok untuk fanboynya Infinix. Kalau sebelumnya udah terbiasa pakai HP dengan brand ini, akan kerasa perbedaannya. HP ini sangat powerful dibandingin seri Infinix lainnya, yang rata-rata punya spek biasa aja. Yap, kalau mending biasanya pasti bakal komen di bawah. Harga segitu mending ini itulah. Tapi ya di harga 3 jutaan plus beberapa kekurangan yang dimilikinya, saya yakin sebagian besar orang akan memilih brand lain yang bisa menawarkan spek serta fitur jauh lebih baik dari HP ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini untuk mendapatkan video-video seputar gadget menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.